Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan graf Euler dan graf Hamilton matematika diskrit. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Hidayatun Nafiah, NIM 0401519031, dan rekan saya Ahmad Munzulfar 0401519039. Langsung saja, saya akan mempresentasikan tentang Charles Euler atau graf Euler. Masalah 7 jembatan yang menghubungkan 4 kota, problem jembatan Königsberg. Apakah mungkin seseorang berjalan mengunjungi kota yang dimulai dan diakhiri pada tempat yang sama dengan melintasi 7 jembatan masing-masing tepat 1 kali? Problem dapat dinyatakan dengan sebuah graf. Nah, H menyatakan jembatan dan setiap vertex menyatakan daerah region. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Ini adalah map of Königsberg. Sedangkan ini itu adalah sebuah graf. Ya, sebuah graf. Lanjut. Sebuah jejak dalam G disebut dengan jejak Euler atau Euler trail jika melibatkan setiap sisi G. Chord G merupakan jalan tertutup dari graf G yang melibatkan masing-masing sisi G paling tidak sekali. Chord Euler graf G merupakan sebuah chord yang melibatkan masing-masing sisi graf G hanyalah sekali. Graf G disebut Euler jika mempunyai Chord Euler. Untuk contohnya, graf G1 dan G2 pada gambar ini, nah secara berurutan mempunyai jejak Euler dan Chord Euler. Ini mempunyai Euler trail, yang merupakan graf Euler. Selanjutnya teorema 3.1. Nah, misalkan G merupakan graf yang mana derajat masing-masing titik paling sedikit 2, maka G memuat sikel. Nah, ini teorema terdahulu. Selanjutnya teorema 3.2. Pembuktian teorema 3.2 di sini. Teoremanya itu G graf terhubung adalah Euler jika dan hanya jika derajat masing-masing titik itu berjumlah genap. Untuk pembuktiannya, jika G graf Euler, maka G memuat sirkuit Euler. Misalkan S sirkuit Euler di G yang berawal dan berakhir di titik V1. Pandang sebuah titik sembarang di G, sebut saja titik X karena G terhubung, maka titik X termuat di S. Jika X tidak sama dengan V1, maka X adalah titik internal S. Dalam menelusuri S, setiap kali melewati titik X, digunakan dua sisi S yang terkait di X, yaitu satu sisi saat menuju X dan satu sisi lain saat meninggalkan X. Jika dalam menelusuri S, titik X dilewati sebanyak K kali, maka banyaknya sisi S yang terkait di titik X adalah 2K. Dan karena S memuat semua titik G, maka banyaknya sisi G yang terkait di titik X juga sama dengan 2K. Jadi derajat titik X di G adalah 2K atau genap. Nah, untuk teorema 3.2, G graf terhubung adalah Euler jika dan hanya jika derajat masing-masing titik itu berjumlah genap. Nah, ini tadi teoremanya ya. Untuk lanjutannya yang tadi, ya, jika X sama dengan V, maka X titik awal sekaligus titik akhir dari S dalam menelusuri S. Pada saat pertama kali meninggalkan titik X sebagai titik awal digunakan satu sisi S, dan pada saat melewati titik X dan X sebagai titik internal S digunakan dua sisi S, dan akhirnya pada saat menuju titik X atau titik X sebagai titik akhir S digunakan satu sisi S.
jika dalam menelusuri semua sisi S, titik X dilewati sebanyak K kali sebagai titik internal. Maka banyaknya sisi S yang terkait di titik X adalah 1 tambah 2K tambah 1. Jadi derajat titik X di graf G adalah 1 tambah 2K tambah 1. Itu sama dengan 2K tambah 2 sama dengan 2 kali K tambah 1 atau genap. Selanjutnya teorema 3.3 yang bunyinya itu sebuah graf terhubung adalah Euler jika dan hanya jika G mempunyai sikel C1 sampai Cn, yang mana setiap titik G merupakan bagian dari satu sikel C1, yakni G merupakan kesatuan titik sikel yang terpisah. Selanjutnya teorema 3.4, sebuah graf G terhubung mempunyai jejak Euler jika dan hanya jika paling banyak mempunyai dua titik ganjil. Nah, untuk pembuktian teorema 3.4 ini, misalkan saja G mempunyai sebuah jejak Euler, maka seperti dalam bagian pertama dari pembuktian teori 3.2, jika V adalah sebuah titik yang berbeda dengan awal dan akhir jejak, tingkat V itu genap, maka titik ganjil yang mungkin adalah awal dan akhir jejak tersebut. Dan jika hal tersebut bertepatan, maka kita telah mendapatkan sebuah tor Euler dan setiap titik itu genap. Sebaliknya, jika G dihubungkan dengan maksimal dua titik yang ganjil, jika G tidak mempunyai titik ganjil, maka G tersebut Euler dan mempunyai jejak Euler. Hal ini membiarkan kita untuk memperlakukan contoh ini seperti G yang mempunyai dua buah titik ganjil, U dan Y. Lanjutannya, kemudian misalkan G tambah E menunjukkan graf yang didapatkan dari G dengan menambahkan sisi baru menggabungkan U ke V. Selanjutnya E menambah derajat U dan V senilai 1. Dan dalam G tambah E masing-masing titik itu genap. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori 3.2, G tambah E mempunyai sebuah tor Euler, katakanlah C sama dengan V0, E1, V1, E2 sampai EN, UN, melibatkan setiap titik G tambah E hanya sekali saja. Kita dapat menduga bahwa E1 itu sama dengan E1, E2 sama dengan U1, V1 sama dengan V, dan oleh karena itu UN itu sama dengan U. Kemudian dengan menghapus E dari tor tersebut akan memberikan tor Euler V1, E2 sampai EN, UN dari V ke U di G karena hanya melibatkan setiap titik G sekali saja. Selanjutnya algoritma Fleury. Langkahnya yaitu yang pertama, pilihlah titik V0 tertentu pada graf Euler G dan membentuk W0 sama dengan V0. Selanjutnya, jika jejak W0 itu sama dengan V0 E1 V1 sampai EI VI telah dipilih sehingga E1 sampai EI semuanya berbeda, pilih satu titik EI tambah 1 berbeda dari E1 sampai E. Nah, maka yang pertama EI tambah 1 berpotongan dengan VI, dan yang kedua, kecuali jika tidak ada alternatif, EI tambah 1 bukanlah sebuah jembatan subgraf G yang titiknya dihilangkan. Nah, kemudian langkah yang ketiga, hentikan jika WI terdiri dari setiap titik G jika tidak diulangi langkah 2. Nah, lanjut. Contoh algoritma Fleury. Nah, ini yang pertama itu kan pilih titik V1, tulis jejak J0 sama dengan V1. Ini bisa dilihat di gambar. Nah, kemudian langkah kedua itu jejak J0 telah terpilih. Nah, seperti itu. Ini V1 jejak J0 sama dengan V1 ya. Lanjut. Nah, pilih sisi E1, V1 sama dengan V5, tulis jejak J1 sama dengan V1, E1, V5. Nah, pilih sisi E2
sama dengan V5 V6. Tulis jejak J2 sama dengan V1 E1 V5 E2 V6. Selanjutnya pilih sisi E3 sama dengan V6 V2. Nah, maka ditulis jejak J3 itu sama dengan V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2. Selanjutnya pilih sisi E4 V2 V1. Tulis jejak J4 V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1. Nah, kemudian pilih sisi E5 sama dengan V1 V6. Maka tulis jejak J5 itu V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1 E5 V6. Pilih sisi E6 sama dengan V6 V2. Tulis jejak J6 itu V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1 E5 V6 E6 V2. Selanjutnya pilih sisi E7 sama dengan V2 V7. Nah, tulis jejak J7 itu sama dengan V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1 E5 V6 E6 V2 E7 V3. Pilih sisi E8 V3 V6. Nah, maka tulis jejak J8 V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1 E5 V6 E6 V2 E7 V3 E8 V6. Nah, selanjutnya pilih sisi E9 sama dengan V6 V7. Nah, tulis jejaknya J6 itu sama dengan V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1 E5 V6 E6 V2 E7 V3 E8 V6 E9 V7. Nah, seterusnya sampai ini pilih sisi E10 itu sama dengan V7 V3. Tulis jejaknya. Jejak J10 itu V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1 E5 V6 E6 V2 E7 V3 E8 V6 E9 V7 E10 V3. Pilih sisi E11 sama dengan V3 V4. Maka tulis jejak J11 sama dengan V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1 E5 V6 E6 V2 E7 V3 E8 V6 E9 V7 E10 V3 E11 V4. Pilih sisi E12 sama dengan V4 V8. Maka tulis jejak J12 itu V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1 E5 V6 E6 V2 E7 V3 E8 V6 E9 V7 E10 V3 E11 V4 E12 V8. Pilih sisi E13 itu sama dengan V8 V7. Maka tulis jejak J13 sama dengan V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1 E5 V6 E6 V2 E7 V3 E8 V6 E9 V7 E10 V3 E11 V4 E12 V8 E13 V7. Nah, pilih sisi E14 sama dengan V7 V4. Maka tulis jejak J14 itu sama dengan V1 E1 V5 E2 V6 E3 V2 E4 V1 E5 V6 E6 V2 E7 V3 E8 V6 E9 V7 E10 V3 E11 V4 E12 V8 E13 V7 E14 V4. Nah, pilih sisi E15 V4 V1.
Maka J15-nya itu V1, E1, V5, E2, V6, E3, V2, E4, V1, E5, V6, E6, V2, E7, V3, E8, V6, E9, V7, E10, V3, E11, V4, E12, V8, E13, V7, E14, V4, E15, V1. Nah, step ketiga, karena step 2 tidak dapat dilanjutkan lagi, maka stop. Dan J15 itu sama dengan V1, E1, V5, E2, V6, E3, V2, E4, V1, E5, V6, E6, V2, E7, V3, E8, V6, E9, V7, E10, V3, E11, V4, E12, V8, E13, V7, E14, V4, E15, V1 adalah sirkuit Euler di graf G. Label sisi sirkuit Euler J15 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, sisi sirkuit Euler J15 pada G secara berturut-turut adalah E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15. Nah, ini bisa dilihat gambarnya dari sini ke sini, kemudian sini arahnya dari V1 terus V5, V6, V1 terus ke V2 terus ke V6, V6 ke V2. Nah, seperti itu ya. Ini lanjutannya yang tadi nurut. Nah, jadilah seperti ini. Sisi-sisi sirkuit Euler J15 pada G secara berturut-turut adalah ini tadi: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15. Nah, selanjutnya adalah contoh algoritma Fleury yang lain. Ini gambarnya dari sini, jadi dari A ke B ya, arahnya. Nah, selanjutnya teorema 3.5, algoritma Fleury membentuk sebuah tour Euler dalam sebuah graf G Euler. Selanjutnya 3.2, persoalan tukang pos Cina atau Chinese Postman Problem. Nah, problem apa ini itu dikemukakan oleh Meigan, berasal dari Cina pada tahun 1962. Nah, persoalan itu masalahnya coba. Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, menentukan sirkuit Euler di dalam graf. Nah, ini lintasan yang dilalui tukang pos itu A, B, C, D, E, F, C, E, B, F, A. Ini bisa dilihat di gambar. A, B, terus C, D, E, F, C, E, B, F, A. Kembali lagi ke A. Nah, jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Eulernya mudah ditemukan. Jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Jadi, Pak Pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dalam mempunyai jarak terpendek. Nah, kemudian persoalan tukang pos Cina itu menjadi seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya ia melewati setiap jalan paling sedikit sekali
dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, Janus Postman problem dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu menduplikat tepi dengan jumlah bobot tepi diduplikat sekecil mungkin. Saat G memiliki tepat dua simpul berderajat ganjil, maka menemukan jalur terpendek dari dua simpul tersebut dengan algoritma Dijkstra. Menemukan Tour-Euler di graf hasil duplikat dengan menggunakan algoritma Flory. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ahmad Muldova. Ya, di sini saya akan mencoba membahas tentang graf Hamilton. Oke. Nah, di sini graf Hamilton. Sebelum ke graf Hamilton, kita harus mengingat kembali lintasan ya. Ini kaitannya dengan lintasan. Oke, di sini lintasan Hamilton di graf G adalah lintasan yang memuat semua titik di G ya. Jadi lintasan Hamilton itu harus memuat semua titik di G ya, itu lintasan Hamilton. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan kita sediakan 3 graf yaitu G1, G2, G3. Nah, di sini di G1 ini tidak memiliki lintasan Hamilton ya. Karena tidak semua titik dilalui lintasan ya. Pasti nanti ada yang double. Sedangkan lintasan itu tidak boleh double gitu. Oke, yang G2. Nah, ini memiliki lintasan Hamilton. Misalnya dimulai dari D ke C, ke A, ke B. Nah, ini lintasan yang memuat semua titik di graf G. Bisa juga dari B ke A, ke D, ke C. Ini juga memuat semua titik di G2. Nah, untuk selanjutnya di G graf yang ketiga. Nah, di sini juga memiliki lintasan Hamilton. Ya. Ini banyak. Bisa dimulai dari B, misalkan dari B ke A, ke D, ke C. Bisa juga dimulai dari C, D, kemudian ke A, kemudian ke B. Ya. Gitu ya. Oke, di sini memiliki lintasan Hamilton. Oke, selanjutnya. Nah, sikel Hamilton atau sirkuit Hamilton di graf G adalah sikel yang memuat semua titik di G. Ya, dinamakan sikel Hamilton atau sirkuit. Ya, adalah sikel yang memuat semua titik di G. Kemudian sebuah graf G disebut Hamiltonian jika memiliki sikel Hamilton. Oke, kita perhatikan kembali. Ini masih sama graf seperti di slide yang sebelumnya. Nah, pertama ini jelas tidak memiliki sikel Hamilton. Lintasan Hamilton pun sudah tidak memiliki ya. Ini jelas bukan sikel Hamilton. Kemudian yang kedua, graf yang kedua. Nah, ini yang tadi merupakan lintasan Hamilton, tetapi di sini tidak memiliki sikel Hamilton ya. Namanya sikel harus kembali ya. Berarti ini tidak bisa kembali. Misalkan dari B ke A ke D ke C. Nah, ini tidak ada sisi yang menghubungkan dari C ke P. Jadi di sini tidak memiliki sikel Hamilton meskipun G2 ini merupakan lintasan Hamilton. Oke, gitu. Kemudian yang ketiga, nah di sini baru memiliki sikel Hamilton ya. Namanya sikel atau sirkuit itu kembali ke titik awal ya. Misalkan kita dari A ke B ke D ke C. Nah, kita bisa kembali ke A. Nah, ini membentuk sebuah sikel Hamilton. Semua titik terlewati dan kembali ke titik awalnya. Oke, paham ya? Misalkan contoh lagi, dimulai dari D, misalkan D ke B ke A ke C ke D lagi, gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya graf G akan menjadi Hamilton jika dan hanya jika graf sederhana yang mendasarinya adalah Hamilton ya.
Karena jika G adalah Hamilton, maka setiap sikel Hamilton di G akan tetap menjadi sikel Hamilton pada graf sederhana G yang mendasar, asalkan kita menghapus sisi paralel yang sesuai. Sebaliknya, jika graf sederhana dari graf G adalah Hamilton, maka G juga, karena rimak dari paragraf yang sebelumnya. Oke, di sini disediakan sikel Hamilton dalam graf bidang 12. Di sini ya, bidang 12. Nah, ini terdiri dari 20 titik. Nah, ini merupakan sikel Hamilton. Oke, misalkan kita mulai dari titik sini ya, kemudian ke atas sini, sini, sini ya, kemudian ini. Nah, lanjut ke sini dan semua titik harus terlewati dan kembali ke titik asalnya. Nah, kita sudah kembali lagi di sini. Jadi di sini merupakan sikel Hamilton. Oke, itu ya. Next. Nah, kita mulai dengan graf sederhana di G yang bukan Hamiltonian ya. Maka karena hasil akhir dari prosedur ini adalah graf G Hamiltonian yang akhir. Nah, pada Hamiltonian Kn ya, ini nambah 4 kali, prosesnya 4 berarti K-nya 4. Nah, pada tahap tertentu selama prosedur kita berubah dari graf non Hamilton ke graf Hamilton. Sebagai contoh, misalkan dari graf non Hamilton G1 ya, non Hamiltonian. Nah, dari G1 ke 2 dengan menambah ini dari G1 di atas diikuti dengan graf Hamiltonian G2. Ini G2. Kemudian perhatikan bahwa karena subgraf Hamilton adalah Hamiltonian, karena supergraf Hamilton dicapai dalam prosedur ini. Ya, semua supergraf berikut adalah Hamilton. Jadi semua ini adalah Hamilton. Ya. Oke, next. Nah, graf sederhana G disebut graf maksimal non-Hamiltonian jika non-Hamiltonian tapi penambahan pada sisi sebarang yang menghubungkan dua titik yang tidak berhubungan membentuk graf Hamilton ya. Ini disebut graf maksimal non-Hamilton. Oke, sebagai contoh dari G1 pada gambar bersifat maksimal non-Hamilton, ini bukan Hamilton ya. Nah, karena penambahan sisi CD, nah CD ditambahi memberi Hamilton G2 seperti yang ditunjukkan. Nah, ini sudah menjadi lintasan Hamilton. Kemudian kemungkinan lainnya penambahan tepi BD ya, ditambahi BD juga memberikan graf Hamilton dengan sikel Hamilton B A C D B ya, dari B A C D B kembali ke B lagi. Jadi G3 adalah graf maksimal non Hamilton ya. Oke, next. Kemudian ada teorema 3.6 direct 1952 ini. Nah, jika G graf sederhana dengan n titik di mana n-nya itu lebih dari sama dengan 3 dan derajatnya dv itu lebih dari sama dengan n/2 untuk setiap titik V, titik vertex ya di G, maka G adalah Hamiltonian. Nah, contohnya di sini. Gambar yang pertama, n-nya titiknya ada 3. Kemudian derajatnya ada 2. Ini 1 2 1 2 ya. 2 derajatnya 2. Jelas dv itu lebih dari n/2. 3/2 kan setengah. Itu 1/2. Nah, berarti derajatnya lebih besar dari n/2, maka di sini graf Hamilton. Kemudian yang kedua, n-nya ada 1 2 3 4. N-nya ada 4. Kemudian derajatnya sama, ini 2 1 2 1 2, derajatnya 2 semua. Nah, dv nya lebih dari n/2, lebih dari atau sama dengan ya. Ini berarti 4/2 2. Nah, berarti sama, masih disebut dengan graf Hamilton. Oke, sekarang yang ketiga, n-nya ada
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Derajatnya 2. Itu 2, derajatnya 2. Nah, jelas dV itu kurang dari N per 2. Ya, Oke, next ya. Yang ketiga berarti bukan Hamilton. Oke, teorema 3.7. Misalkan G adalah graf sederhana dengan N simpul, dan misalkan U dan V adalah simpul yang tidak berhubungan, ya, simpulnya tidak berhubungan langsung dengan G, sehingga DU ditambah dengan DV atau derajat U ditambah derajat V itu lebih dari N. Misalkan G ditambah UV menunjukkan supergraf G yang diperoleh dengan bergabung dengan U dan V oleh sebuah sisi. Lalu G adalah Hamiltonian jika dan hanya jika, ya, ini G itu Hamiltonian jika dan hanya jika G ditambah dengan UV adalah Hamiltonian. Oke, contohnya di sini, nah, dipunyai N-nya 5. N-nya 5, kemudian jelas DU ditambah DV sama dengan 6, ya. Ini derajatnya ada 3. 1, 2, 3, di sini juga 3. Sehingga diperoleh DU ditambah DV itu lebih dari N. 3 ditambah 3 kan 6. Nah, 6 lebih dari 5. Oke ya. Oke. Nah, akibatnya misalkan G adalah graf sederhana jika ada dua simpul U1 yang tidak berhubungan dengan V1 di G, sehingga DU1 ditambah DV1 lebih dari sama dengan N di G. Bergabunglah dengan U1 dan V1 dengan sisi untuk membentuk supergraf G1. Kemudian jika ada dua simpul U2 dan V2 yang tidak berdekatan, sehingga DU2 ditambah DV2 lebih dari sama dengan N di G1. Gabungkan U2 dan V2 dengan sisi yang membentuk supergraf G2. Lanjutkan dengan cara ini secara rekursif bergabung dengan pasangan simpul yang tidak berdekatan yang jumlahnya paling sedikit N sampai pasangan tidak ada, ya. Nah, dengan demikian supergraf akan diperoleh. Dengan demikian supergraf akhir yang diperoleh disebut dengan penutupan G dan dilambangkan dengan CG, ya. Penutupan G. Oke, di sini, nah, misalkan dimulai dari di sini, ya. Nah, dari gambar ini menjadi ini, kita tutup, kemudian tutup lagi dari sini ke gantian ke sini, kemudian dari sini, ya, nambah lagi, ditutup, dan seterusnya sampai semua titik itu akhirnya tidak sudah tidak memiliki pasangan lagi. Nah, ini dinamakan dengan penutupan, ya, operasi penutupan. Ya, jelas ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini teorema 3.8 Bondi and Fatak 1976. Graf sederhana G adalah Hamiltonian jika dan hanya jika penutupnya CG adalah Hamiltonian, ya. Jika penutupnya Hamiltonian maka G Hamiltonian, gitu. Jadi corollary akibatnya, misalkan G adalah graf sederhana pada N simpul dengan N lebih dari 3, titiknya lebih dari atau sama dengan 3, jika CG-nya lengkap, yaitu jika G sama dengan KN, maka G adalah Hamiltonian. Oke. Nah, kita perhatikan di sini dimulai dari awal, ya. Operasi penutupan pada G pada G5 simpul 1 telah mencapai tingkat kemungkinan maksimum 8, sedangkan simpul 6 mencapai derajat 8 di G6, ya. Di graf 6 ini sudah mencapai derajat 8. Oke, awalnya kan ini, ya. Kita perhatikan, ya. Dari yang pertama ini menambah, kita
tertutup. Maaf, bentar. Mulai dari titik 1 dulu. Ya, kita perhatikan ke titik 1. Ya, dari titik 1 ini derajat 3, kemudian menjadi 4, kita hubungkan di titik 6. Kemudian garis ini dari 1 ke titik 7, kemudian 1 ke 8. Nah, kemudian yang sini 1 ke 9, sehingga 1 sudah tertutup, sudah tidak ada lagi. Kemudian lanjut di yang ini selanjutnya 1 sudah, kemudian kedua, ya. Ini lanjut ke titik yang kedua, berarti dihubungkan dengan 6, 2 ke 6, kemudian 2 ke 7, dan seterusnya. Ini lanjutannya, ya, 2 ke 7, 2 ke 8, terus 2 ke 9, 2 ke 1 sudah. Nah, berarti sudah tertutup sampai di sini yang titik 2, ya, sudah semuanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti, ya. Oke, lanjut. 2 sudah ketutup, kemudian 3, ya, dari sini ke sini 3-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah tertutup 3-nya, kemudian 4-nya juga sudah, kemudian 5, 6 sudah, ya. Nah, berarti tinggal yang 8 ke 9, sehingga di G15 ini sudah tertutup semua, ya. Operasi penutupan terus berlanjut. Simpul 2 dan 3 mencapai derajat 8. Ya, semua simpul mencapai derajat 8 semua di G39 dan G12. Ya, ini simpul 3. Kemudian simpul 4-nya itu dan 5 mencapai derajat 8 di G13. Ya, di G13 itu simpul 4 dan 5 itu udah maksimal, udah 8. Kemudian simpul 7-nya mencapai derajat 8 di G14. 7-nya, nah di sini sudah di derajat 8. Kemudian yang terakhir 8 dan 9 mencapai tingkat 8 pada G15, sehingga grafnya tertutup sampai di G15. Oke, gitu. Oke, lanjut. Kemudian traveling salesman problem. Ya, persoalan. Seorang salesman akan keliling ke beberapa kota yang berhubungan oleh jalan. Tugasnya harus mengunjungi masing-masing kota. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanan pulang pergi dengan mobil untuk mengunjungi setiap kota tepat 1 kali. Jika mungkin, ia harus merencanakan satu jarak total minimal. Nah, ininya kita mencari Hamiltonian, semua titik dilewati dan 1 kali, dicari jarak yang terpendek, gitu. Kemudian wilayah diwakili oleh graf berbobot G, ya. Titik menggambarkan kota, 2 titik dihubungkan oleh sisi berbobot yang memiliki panjang jalan antara kota. Nah, apakah G graf Hamilton dan dapat membangun sikel Hamiltonian dengan jarak minimal? Nah, ini permasalahannya. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan tadi kita bisa menggunakan nanti ada 2 algoritma. Yang pertama algoritma 2 optimal, dan yang kedua itu algoritma penyisipan. Oke, untuk yang algoritma 2 optimal dulu. Langkah pertama, misalkan C-nya itu V1, V2 sampai Vn, V1 kembali ke V1, terdapat sikel Hamilton atau sirkuit Hamilton graf berbobot G, dan omega adalah jumlah bobotnya. Ini bobotnya, ya. Jumlah bobot C dengan omega sama dengan omega V1 V2 ditambah omega V2 V3 ditambah seterusnya sampai dengan omega Vn dikurangi 1 Vn ditambah
omega Vn V1. Nah, kemudian langkah yang kedua, set I itu 1 ya, I nya kita ganti 1. Kemudian langkah yang ketiga itu J, I, J kan, J nya itu I ditambah 2 ya, I nya 1 ditambah 2. Nah, langkah 4 misalkan CIJ adalah sikel Hamilton ini ya, CIJ itu misalkan itu sikel Hamilton, maka CIJ itu sama dengan V1 V2 sampai dengan VI VJ VJ dikurangi 1, kemudian VI ditambah 1, VJ ditambah 1, VJ ditambah 2, dan VN sampai V1. Itu ya. Ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, dan misalkan omega IJ merupakan bobot CIJ, sehingga WIJ itu sama dengan W dikurangi omega V1 VI ditambah 1 dikurangi omega VJ plus 1 ditambah omega VJ ditambah omega VI ditambah V1 VJ ditambah 1. Nah, jika WIJ nya kurang dari WI ya, WIJ nya kurang dari WI, yaitu jika W VI VJ ditambah W VI ditambah 1 VJ ditambah 1 kurang dari omega VI VI ditambah 1 ditambah dengan omega VJ omega J ditambah 1. Ya, ganti C dengan CIJ dan omega oleh WIJ. C sama dengan CIJ, omega sama dengan omega IJ ya. Kemudian selanjutnya langkahnya kembali ke langkah 1. Ya, langkah 5, jika langkah 5 J nya itu sama dengan J plus 1, jika J nya kurang dari sama dengan N, lakukankah langkah 4 ya, kembali ke sini. Nah, jika I nya sama dengan I ditambah 1, jika I nya kurang dari N dikurangi 2, lakukan langkah 3. Oke. Nah, misalkan ini contoh algoritma 2 optimal. Oke. Nah, ini dari sini kita perhatikan perjalanan yang ditempuh salesman. C nya itu V1, V2, V3, V4, V5, V6, kembali lagi ke V1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Nah, bobotnya berapa? Kita hitung. 18 tambah 26 tambah 16 tambah 17 ditambah 14 ditambah 19. Hasilnya 110. Kemudian, nah, kita set I-nya itu 1, J-nya itu 1. I ditambah 2 berarti 13 ya. Berarti V1, V3, V2, V4, V5, V6, V1 ya. Dari kalau di sini berarti dari 1 ke 3, 1 ke 3 ambil yang kecil, kemudian ke kedua, kemudian ke 4, ke 5, kemudian ke 6, kembali lagi ke 1. Nah, tinggal kita jumlahkan bobotnya, yaitu dari 1 ke 3 17 ya, 17, kemudian dari 3 ke 2 ditambah 26, dari 2 ke 4 ya, 2 ke 4, dari 2 ke 4 ditambah 31, kemudian dari 4 ke 5 tambah 17, 5 ke 6 tambah 14, kembali lagi ke 1 ditambah 19, hasilnya 124 ya. Kemudian langkah selanjutnya kita naikkan lagi tuh 1, 4, berarti 1, 4, 3, 2, 5, 6, 1 ya. Berarti dari sini dari 1 ke 4 ya, dari 1 ke 4, kemudian ini berapa, 1 ke 4 29, dari 1 ke 4 ya, 1 ke 4, kemudian 4 ke 3 tambah 16, kemudian ke 2 tambah 26, sehingga diperoleh
117. Kemudian kita naikkan lagi C15 dari 1 ke 5, 1 ke 5, kemudian ke 4, ke 3, kemudian ke 2, ke 6, kembali lagi ke 1, dan diperoleh bobotnya itu 119. Kemudian selanjutnya 16, 1 ke 6, kemudian ke 5, ke 4, ya, ke 3, kemudian ke 2, kembali lagi ke 1, ya. Ini kemudian kita jumlahkan dari sini langkahnya, kemudian diperoleh 110. Kemudian nah ini kan sudah mentok ya, 1 2 3 4 6 ya, ada titik. Sudah sampai 6, tidak mungkin 7 kan. Nah itu kemudian i nya yang depan kita tambah, ya, 2 dan 4. G dari 2 ke 4, ya, dari 1 ke 2 ke 4. Oke gitu ya. Ini 1 ke 2 ke 4, kemudian ke 3, kemudian ke 5, 3 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Kemudian bobotnya kita jumlahkan, diperoleh 103. Dan ini yang terakhir, ini sudah sampai lagi. Kemudian i nya kita ganti dengan 3 ke 5, ya, berarti V1, V2, kemudian V5, kemudian V4, V3, V6, V1, ya, dari 1 ke 2, kemudian ke 5, ya, kemudian ke 4, kemudian 4-nya ke 3, 3-nya ke 6, 6-nya ke 1. Nah kita jumlahkan, kita peroleh 99. Jadi jarak yang paling efektif yaitu yang ke ini, ya, 99. Oke, kita lanjut. Nah ini WIC nya ternyata 35, ya, W35, yaitu dari 1, ya, ke 2, 2-nya ke 3, kemudian ke 4, ke ini tadi ke 5 ya, ke 5, dari, saya ulangi, dari 1 ke 2 bobotnya 18, kemudian 2-nya ke 5 yaitu 20, kemudian 5 ke 4 tambah 17, kemudian ke 3 ditambah 16, kemudian ke 9 ke 6 ditambah 9, kemudian kembali lagi ke 1 ditambah 19, sehingga diperoleh 99. Jadi ini merupakan sikel Hamilton yang baru dan dengan bobot yang paling kecil, jadi perjalanannya paling efektif, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu algoritma penyisipan, ya. Algoritma penyisipan terdekat pada perusahaan real cool ice cream. Permasalahannya, 6 rasa es krim yang berbeda diproduksi secara berurutan pada satu mesin. Mesin harus dibersihkan tiap saat sebelum rasa berikutnya, dan pembersihan tergantung pada 2 rasa, tidak memperhatikan 2 rasa yang dicampur pertama. Ya, perusahaan ingin mencari pemesan dari 6 rasa dimulai dari rasa pisang, sehingga jika mesin menghasilkan 6 rasa hanya sekali dalam pesanan, ya, maka waktu yang diperlukan pembersih total terkecilnya. Ini sama permasalahannya, berarti kita mencari sikel Hamilton atau sirkuit Hamilton, ya, dengan jarak yang terkecil. Oke, algoritma penyisipan terdekat dengan gagasan jarak dari titik P dari jalan kaki W, ya, di sini dVW minimal min dVU itu U is a vertex of W. U itu adalah titik vertex, ya, dari W. Nah, dimana B-nya itu pisang, kan tadi dimulai dari pisang, C-nya coklat, ya, jadi B ke C. Oke,
Nah, karena tadi dari B ke C dulu, kita waktu yang dibutuhkan bisa diperhatikan di sini. B ke C dulu, diawali dengan B ke C semua ya. Nah, yang pertama dari B ke C paling dekat yang mana, biar kembali ke B. Nah, ke S ya, yang kecil C. Nah, untuk kembali lagi bisa melewati R dulu, bisa melewati S dulu, langsung ke B. Kan dari B ke C bisa ke jaraknya yang kecil, dari C berarti kan ini 15. Nah, berarti kemungkinan kalau enggak ke R dulu ya ke S. Misalkan kita B, C, S, B ya, kembali dulu. Kemudian kita berarti disisipkan S nya ya, kemudian kita sisipkan lagi ya, sehingga diperoleh seperti ini ya. Pertama BC R ya, kemudian ke S, S nya ke V, V nya ke M, M nya kembali ke B ya. Ini membutuhkan waktu karena bobotnya tinggal kita jumlahkan dari B ke C. Nah, 10 tambah 15 diperoleh 81. Kemudian yang kedua bisa juga pakai ini V1. Kita gunakan ini saja ya, karena di sini tidak kita simbolkan V1 V2. Oke, BCR ya 10, kemudian 15, kemudian tambah 15 ditambah ke M berarti 15, kemudian ke V nya tambah 19, V ke V tambah 10, sehingga diperoleh 84 ya. Untuk yang ketiga dari B ke C, kemudian ke R, kemudian ke M ya, 10, 15, 10, kemudian 15, 11, 10 diperoleh 71. Kemudian yang keempat BC, BCM R ya, ke R, kemudian ke S, kemudian ke V, ke B. Nah, di sini diperoleh 73. Kemungkinan yang kelima yaitu B ke C, kemudian ke M, kemudian ke R, kemudian ke S, kemudian ke V, kembali lagi ke B, dan diperoleh 79 ya. Jadi waktu yang cukup efisien untuk membersihkannya adalah 71 menit, yaitu kemungkinan yang ketiga ini, dimulai dari B, kemudian C, kemudian ke R, kemudian ke M, kemudian ke S, ke V, kemudian kembali ke B. Itu berarti waktu yang paling efisien adalah ini 71 menit. Oke, terima kasih. Itu pemaparan materi dari saya terkait tentang graf Hamilton ya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi dan masih kebingungan, nanti bisa ditanyakan gitu ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.